Apakah ada bid'ah hasanah? Maka mari kita lihat ucapan Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu taala di kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam. Wa amma ma waqa'a fi kalam as-salaf min istihsan ba'd al-bid', fa innama dhalika fi al-bid' al-lughawiyyah. Fa innama dhalika fi al-bid' al-lughawiyyah, la asy-syar'iyyah, tidak pada syariat. فمن ذلك قول عمر رضي الله تعالى عنه لما جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد في المسجد وخرج ورآهم يصلون كذلك فقال نعمة البدعة هذه. وروي عنه أنه قال وإن كانت هذه بدعة فنعمة بدعة. Berkata Imam Ibn Rajab rahimahullah, adapun ucapan sebagian para salaf yang dianggap bahwa difahami mereka memandang adanya bid'ah hasanah, maka seluruh itu dibawa kepada makna bid'ah secara bahasa, tidak secara makna syar'i. Maka diantaranya ucapan Umar bin Khattab ketika melihat manusia berkumpul dan mengumpulkan manusia sehingga mereka berkumpul pada imam yang satu di sebuah masjid. Kemudian ketika melihat manusia keluar dari masjid dan Umar bin Khattab mengatakan sebaik-baik bid'ah adalah ini, maka yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah lughawiyah. Wa muraduhu anna hadha al-fi'l lam yakun ala hadha al-wajh qabla hadha al-waqt. Kata beliau, yang di mana perbuatan itu belum dilakukan seperti ini konsepnya, walakin lahu aslun min asy-syari'ati yurja'u ilaiha. Akan tetapi ini memiliki asal dalil yang tegas dari syariat yang di mana dikembalikan kepadanya. فمنها di antaranya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yahutsu ala qiyam Ramadan wa yuraghibu fihi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam memotivasi manusia untuk melakukan qiyam Ramadan. Wa kana an-nas fi zamanihi yaqumuna fil masjid jama'atin mutafarriqatin wa wahdanan. Yang di mana manusia pada saat itu ketika mengerjakan salat Ramadan atau qiyamul lail atau salat tahajud atau salat tarawih itu di sebuah masjid yang di mana mereka berpencar dan bersendiri-sendiri. Kemudian Nabi SAW pernah mengumpulkan juga para sahabat untuk sholat bersama di malam Ramadan. Maka yang tepat pembagian bid'ah adalah bid'ah secara syariah dan bid'ah secara lughawiyah. Bid'ah secara syar'i inilah yang seluruhnya tercela. Makanya Nabi SAW ketika mengatakan kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah adalah kesesatan. Dan ini dikuatkan oleh hadis yang lain ketika Nabi SAW berkata, ma ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Yani segala sesuatu yang diada-adakan pada perkara syariat ini, fi amrina hadza maksudnya perkara syariat, karena kaidah usul fikih menyebutkan al-aslu fil kalam yuhmalu ala asy-syara'. Ketika hukum asal membawa hadis atau ayat itu kepada makna syar'i, bukan kepada makna secara bahasa. Dan ini bisa dirujuk di kitab-kitab usul fikih. Begitu juga Nabi SAW menyebutkan di riwayat yang lain, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal, maksudnya ibadah, laisa alaihi amruna, yakni tidak ada perintah kami di dalamnya. Yang dimaksud dengan perintah kami adalah perintah secara syariat, maka akan tertolak kepada pelakunya. Maka Nabi SAW senantiasa mengingatkan manusia dari kebid'ahan. Kemudian pembagian bid'ah yang tepat adalah bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syariat. Dan seluruh bid'ah secara syariat adalah segala sesuatu yang mencakup ibadah dan syariat dan perkara di dalam syariat ini. Kemudian bagaimana dengan bid'ah secara bahasa? Bid'ah secara bahasa, maka inilah yang dibawa kepada ucapan sebagian a'immah, di antaranya ucapan yang dinukilkan dari Al-Imam Syafi'i dan yang selainnya. Maka pembagian bid'ah secara bahasa ini dilihat. Pertama perlu diperhatikan, bid'ah secara syariat maka masuk juga ke dalam bid'ah secara bahasa. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syariat. Maka bid'ah secara bahasa ini maka dilihat hukumnya. Itu yang dilihat dari sisi zat dari sesuatu itu. Maka termasuk diantaranya mengadakan sekolah atau membuat kuliah dan seterusnya. Maka ini bid'ah secara bahasa. Berkata faqih Syafi'iyah, di antaranya Ibnu Hajar Al-Haytami, ketika beliau menyebutkan sejumlah ucapan tentang bid'ah, kata beliau, wa fassara ba'dhum al-bid'ah bima ya'ummu jami' ma qaddamna wa ghairah. Faqala hiya ma lam yaqum dalilun syar'iyyun ala annahu wajibun aw mustahabun. Yani bid'ah itu segala sesuatu yang tidak ada dalil yang menunjukkannya amalan itu adalah wajib atau mustahab. Karena itu tadi, ibadah itu tidaklah hukumnya kecuali imma dia wajib atau mustahab. Sawa'un uf'ila fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam atau lam yuf'al. Ka ikhraji al-yahudi wan nasara min jaziratil arab. Sebagaimana dikeluarkannya orang Yahudi dan Nasrani dari jaziratul Arab, wa qitali turk, dan memerangi orang-orang Turki, lamma kana maf'ulan bi amrihi lam yakun bid'atan. Nah, ketika ini di antara perintah Nabi, maka ini tidak menjadi bid'ah. Wa illam yaf'al fi ahdihi, walaupun tidak dilakukan di zaman Nabi. Wa kadza jam'ul Qur'an fil masahib. Begitu juga ketika mengumpulkan Al-Qur'an menjadi mushaf, wal ijtima'u ala qiyam syahr Ramadan, dan berkumpul untuk mengerjakan qiyam atau salat tarawih di bulan Ramadan, wa amsalu dzalika mimma thabata wujubuhu aw istihbabuhu bidalilin syar'iyyin. Wa qawlu Umar radhiyallahu ta'ala anhu fi tarawih, lihat kata Ibnu Hajar Al-Haytami, adapun ucapan Umar tentang salat tarawih, nikmat al-bid'ah hiya arada al-bid'ah lughawiyyah.
Maka yang dimaksud dengan bid'ah di sini adalah bid'ah lughawiyah. Wa huwa fi'lun ala ghairi mithalin. Yang dimana ini adalah perbuatan yang sebelumnya dengan bentuk kayak gini belum dilakukan oleh Nabi, yakni dengan cara terus-menerus. Disclaimer sejenak, bahwa ketika Nabi SAW tidak melakukan salat tarawih terus-menerus dengan mengumpulkan para sahabat, maka Nabi SAW menyebutkan di riwayat yang lain, yakni khasyat an tufradu alaihim, yang dikhawatirkan Nabi SAW wajibkan kepada para sahabat salat tarawih. Kemudian dilanjutkan oleh ucapan Ibnu Hajar Al-Haytami, "Wa man qassamaha min al-ulama ila husn wa ghairu husn, fa innama qismul bid'ah al-lughawiyah." Ini bid'ah secara bahasa. Makanya kita memiliki kaidah bid'ah secara syariah sudah pasti bid'ah secara lughawiyah, secara bahasa. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa, maka dia bid'ah secara syariah. Yang Nabi SAW adalah celah, itu bid'ah secara syariah. Adapun perkara-perkara maulid, perayaan-perayaan yang di dalamnya di situ terdapat ibadah, maka ini bid'ah secara syariah. Ini bid'ah secara syariah dan ini diharamkan karena pertama, apakah Nabi SAW melakukannya? Jawabannya tidak. Apakah mereka mampu melakukannya? Jawabannya na'am. Apakah ada pendorong? Na'am. Tapi mereka tidak juga melakukannya, maka itu diantara bentuk kebid'ahan. Nah, maka yang benar, bid'ah itu terbagi menjadi dua, bid'ah secara bahasa dan bid'ah secara syar'i. Maka hadis-hadis Nabi SAW yang mencela bid'ah itu adalah bid'ah secara syar'i. Dan semua bid'ah secara syar'i sudah pasti masuk ke dalam bid'ah secara bahasa. Tapi tidak semua bid'ah secara bahasa masuk ke dalam bid'ah secara syar'i. Contohnya handphone, bid'ah secara bahasa tapi dia tidak bid'ah secara syar'i. Maka ini perlu dipahami dan hukum asal ibadah adalah keharaman, akan datang pembahasannya.